Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Sekretaris Kopertais Wilayah 13 Jambi, Pak Dr. Fuad Rahman, dalam bulan puasa ini tetap semangat gitu Pak Sekjen. Agak masam dikit nampaknya kan. Yang kita hormati Bapak Ketua Aptais terpilih, Bapak Dr. Muhammad Solehin, Rektor IAI Yasni Bungo, kemudian Bapak Ibu seluruh anggota Aptais yang berkesempatan hadir pada acara rapat koordinasi Aptais kita yang pertama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah nikmat dan karunia-Nya lah hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan online, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam dan tentunya kita hadirkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sesuai dengan kesepakatan melalui arahan dari Pak Sekjen beberapa hari yang lalu bahwa kita hari ini mengadakan rapat koordinasi terkait tentang pertama pemberitahuan telah diterbitkannya SK pembentukan Aptais yang baru. Selanjutnya yaitu rapat mohon arahan dari Pak Sekretaris Kopertais kemana kira-kira dan apa yang akan kita kerjakan melalui organisasi Aptais ini. Namun sebelumnya, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Aptais kepada Bapak Dr. Muhammad Solehin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Kopertais Wilayah 13 Jambi, Bapak Dr. Fuad Rahman MAG. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai dari wakil ketua, sekretaris, dan seluruh jajaran pimpinan Aptais, dan juga merupakan pimpinan PT KIS di wilayah 13 Jambi ini. Pertama, tentunya di bulan yang penuh berkah ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahim melalui dunia maya. Melalui Zoom ini, mudah-mudahan silaturahim ini memperpanjangkan umur, memudahkan rezeki, serta meningkatkan silaturahim di antara kita semua. Kemudian tentunya salawat dan salam sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, Pak Sekretaris yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, tentunya kami ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada kita semua, khusus kepada Koordinator Kopertais dan Pak Sekretaris. Alhamdulillah hasil musyawarah Aptais dalam rangka pemilihan pimpinan Aptais secara resmi beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu sudah di-SK-kan oleh Pak Koordinator. Walaupun sampai hari ini pelantikannya belum. Nah, kita tunggu nanti arahan dari Pak Sekretaris bagaimana tindak lanjutnya. Dan tentunya dari teman-teman yang alhamdulillah di-SK-kan tersebut, kita berharap keikhlasan kita bersama untuk sama-sama bekerja secara ikhlas dan ikhlas bekerja, dan kami harapkan kita semua ridho
menerima amanah tersebut. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi sesungguhnya dalam pimpinan Aptais ini dari kita untuk kita lah. Dan ini sifatnya kolektif kolegial, tidak ada sianu lebih tinggi jabatan ini, tidak ada. Itu hanya struktural saja. Tapi pada prinsipnya kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, itu kami mohon keikhlasan untuk kita semua menerima amanah dari Pak Koordinator ini. Walaupun secara ini ada dasar pertimbangan susunan itu semua atas koordinasi dengan Pak Kortais dan melihat masing-masing kelebihan dari kita, yang mana jabatan-jabatan kita anggap dan kita berkeyakinan kita semua mampu melaksanakan amanah tersebut. Tapi intinya itu semua adalah kita sifatnya bersama-sama. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan, tentunya kita berharap, ya kita lihat di SK itu hanya singkat 1 tahun dari bulan tahun 2023 sampai 2024. Jadi kalau ini sudah berjalan beberapa bulan 2003, hanya tinggal beberapa bulan saja. Oleh karena itu kita perlu gerak cepat, perlu segera memikirkan apa yang perlu kita diskusikan bersama-sama sehingga kedepannya ada kontribusi lah dari Aptais ini bagi peningkatan kualitas, peningkatan mutu di Kopertai pimpinan PT KIS di lingkungan Kopertai 13 Jambi ini. Nah ini salah satu inisiatif dari kita semua, khususnya Pak Sekretaris Kopertais, mengadakan Zoom di pagi hari ini untuk mendengar masukan, saran, apa yang perlu kita ambil langkah-langkah kita segera, yang perlu kita ambil secara bersama-sama, sehingga nanti dalam waktu secepatnya ada program-program yang bisa kita laksanakan untuk peningkatan kualitas PTKS tersebut. Apalagi kita tahu hari ini persaingan di tingkat perguruan tinggi ini dan aturan-aturan dari pemerintah terus meningkat dan diperbaiki, dan kita mesti dituntut untuk beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan dan peraturan-peraturan tersebut. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ya, kita dengarkan arahan dari Pak Sekretaris yang tentunya merupakan pesan dari Pak Koordinator pada kita semua, dan nanti tentunya kita perlu mendiskusikan hal-hal ke depan yang perlu kita ambil kebijakannya untuk perbaikan kita semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini adalah sifatnya Aptais ini wadah bagi kita semua. Maka perlu kerjasama dari kita semua untuk kepentingan kita bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Staris yang telah Staris Aptais telah memfasilitasi Zoom ini, dan kepada Pak Sekretaris yang menginisiasi dari pertemuan kita ini. Sekali lagi mudah-mudahan Zoom ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk perbaikan PTKS ke depan. Terima kasih. Mohon arahan dari Pak Sekretaris. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita mari bersama mendengarkan arahan dari Pak Sekretaris Kopertais Wilayah 13 Jambi. Kepada Bapak, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Pimpinan PT KIS Kopertais Wilayah 13, Bapak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan pengurus yang lain, pengurus Aptais. Ini mohon maaf, kita kan sebenarnya momen-momen ini bagus kita memanfaatkan ini Zoom ini kan, ketimbang kita harus berangkat ke Jambi. Jadi kalau pertemuan sekali-sekali saja. Saya meneruskan saja ya, sebenarnya dari gagasan sebelumnya kan Aptais sudah ada kemarin. Cuma memang ketika pembentukan itu
Saya pikir sudah terbentuk, kemudian perlu di SK-kan dan perlu juga mempertanyakan apa kegiatan yang akan kita lakukan. Meskipun Bapak Ibu sebagai pimpinan sudah paham nih semuanya. Cuma saya kepengen juga kan ketika kita saya ada di sini, saya juga pengen tahu apa sih kegiatan Aptais. Ketika menyampaikan SK kemarin, ini mohon maaf, ini rancangan konsepnya semuanya dari, ya kita tidak ada intervensi ya, cuma memang untuk penambahan pengurus di bawahnya saya melakukan supaya penyempurnaan saja, karena memang konsep SK Aptais itu hanya ketua dan wakil tua kalau mengacu kepada Aptikis ya, tapi yang lain tidak kita tambah. Ini mohon izin juga kepada ketua, sekretaris, dan Bapak pimpinan pengurus, saya menambahkan beberapa butir-butir bidang-bidang itu dengan mencantumkan nama dari representasi perguruan tinggi masing-masing. Itu pun yang saya kenal. Ini mohon maaf kalau tidak ada saya kenal, nah ini mohon maaf ini. Tapi saya yakin dan percaya yang saya cantumkan di situ itu kompeten dan representasi dari perguruan tinggi yang lain. Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini kan ketika kita sudah tegak, sudah ada Aptais itu memang kita seyogianya kita memang menawarkan kerja-kerja kita apa yang akan kita lakukan. Saya coba mensinergikan ini. Yang pertama, kita ini Kopertais wilayah 13 ini berbeda Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan Kopertais lain. Misalnya begini, kita terbentur ketika menetapkan contoh ringan ini. Kenapa kita penting ini digerakkan secepat mungkin. Kalau perguruan tinggi lain kan semua layanan-layanan di bawah PTKS itu ada siapkan tarifnya Pak Ketua. Sementara kita ini tidak berani. Kalau kita Kopertais 13 ini misalnya menetapkan tarif, misalnya tarif LKD contohnya. Kalau kita tetapkan nanti kita melanggar, atau tarif yang lain misalnya Japung. Itu yang ringan saja. Kita tidak cerita tentang misalnya tarif pengurusan pengembangan prodi, kemudian alih status, kan tempat lain itu pakai tarif. Nah, sementara kita ini kan belum ada kesepakatan, jadi kita tidak berani lagi itu. Yang ada hari ini, misalnya diserahkan LKD. Nah, itu contoh ini Pak Sekretaris ya. Contoh LKD itu kan sampai ke kuping saya yang dapat misalnya setiap niaga LKD itu ada tanda terima kasih lah dari dosen. Nah, ini kan ilegal nih kalau tidak disepakati gitu ya. Padahal meskipun mungkin sudah ada. Dan saya tidak menerima 1 rupiah pun dari itu. Kalau ada yang menerima mungkin anak buah saya atau yang generasi terdahulu. Cuma memang itu bagian dari kerjaan dari staf ya, kalau dikerjakan mulai dari menerima bahan, kemudian mengoreksi bahan itu, memverifikasi, kemudian sampai nanti kalau itu terkaitan dengan Japung, itu ada nanti proses turnitin. Kalau tidak berbahaya, sampai penilai. Nah, tahun semester kemarin kan tidak ada penilaian. Satu pun tidak ada penilaian. Cuma memang Alhamdulillah. Alhamdulillah kebetulan tidak ada tim Monep dari Jakarta. Itu Pak Rektor semuanya. Pak Rektor MK semua. Alhamdulillah tidak ada Monep. Jadi itu lurus saja, lancar saja. Kemudian yang kedua, kan ada masalah nih. Masalah gali lubang. Jadi ada kekurangan pembayaran Serdos itu per tahun. Ada terus sekarang berjalan tuh Pak Madi kan. Nah, kita akan coba itu, akan siasati itu supaya nanti memang ada nanti kita upaya ke Jakarta. Nah, ini akan kita juga perbaiki. Nah, yang pada intinya itu kita tidak berani menentukan itu sementara kerja ini kan ada bagian dari pekerjaan dan saya nanti seolah-olah ada enak saya. LKD itu seolah-olah saya menerima sesuatu itu. Tapi alangkah baiknya nanti Aptais ini yang kita akan runding. Apakah nanti misalnya layanan-layanan yang sederhana ini akan kita misalnya kita tetapkan tarifnya melalui Aptais yang menetapkan tarif, atau memang kita serahkan kepada BLUIN. Nah, itu di antara kerja kita. Yang kedua, kita kan dosen Aptais, dosen PTKIS ini sudah banyak yang lolos asesor. Lolos asesor tentunya nanti kan kita apa salahnya kita memberdayakan tim penilai itu tadi. Tim penilai LKD dosen. Nah, kita memang sedang merancang nih Pak Ketua dan yang lain. Kita sedang merancang, saya sendiri pertama kita ingin buat web, yang kedua kita ingin berkolaborasi dengan PT IPD UIN untuk membuat sister. Sister itu
dosen-dosen yang lulus menjadi asesor, dia akan dapat ruang menilai. Nah, kan lebih baik kita sama PT KIS. Kalau selama ini penilaian Serdos itu LKD itu dilakukan oleh dosen PT KIN dan itu tidak ada bayar karena itu include dengan remunerasi, katanya seperti itu. Tapi kan tidak memungkinkan, kita nyodorkan saja mereka tidak mau nanti. Nah, itu maka memungkinkan juga hari ini kita memberdayakan dosen-dosen yang lulus asesor di PT KIS. Kalau masih kurang, baru kita misalnya ke PT KIN. Dan tentunya ketika kita memberdayakan dosen PTKIS sebagai asesor, pasti ada harus kompensasi yang kita kasih. Nah, tidak mungkin kita nyodor-nyodor. Misalnya, siapa yang lolos nih Pak Mawadi lolos ya asesor ya? Lolos Pak. Jadi bagi-bagi turut menilai, kok tidak dibagi kompensasi kan tidak mungkin. Nah, ini di antara tugas kita. Jadi sebenarnya banyak. Kemudian yang terakhir nanti tolong saya itu tadi. Kemudian pembayar asesor, kemudian informasi begini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah berapa kali kemarin saya sampaikan bahwa kami di Kopertais ini sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah ya. Langkah-langkah itu untuk mempermudah para pimpinan di lingkungan PT KIS Kopertais 13 untuk misalnya ketika akhir-akhir tahun kemarin 2022 kita ada berapa yang monep dari Jakarta, tapi kita lokalisir tempatnya. Jadi tidak ke Bungo, tidak ke Selangun, tidak ke Bangko, tidak ke yang lain-lain. Ke Sabah atau kemana, tapi kita lokalisir tim monep di situ. Cuma kita minta kontribusi dari peserta yang ikut. Nah, itu dalam rangka memudahkan itu ya, memudahkan dari Bapak Ibu sekalian dari misalnya kunjungan tim monep dari Jakarta. Kita kan juga tahu transportasi begitu sulit gimana nanti. Maka kita mudahkan itu. Itu sudah langkah kita ambil. Nah, kemudian ini juga ada berapa misalnya terbengkalai ini ya. Mohon maaf ini bukan kesalahan kami. Untuk sementara ada yang ingin mengajukan alih status. Misalnya Sarolangun, ada kemudian Tungkal. Tapi ini terkendala. Ada pengembangan proyek terkendala dengan sementara ini kemarin informasi Pak Koordinator meminta ada presentasi dulu gitu. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan itu masukkan surat, nanti kita akan siapkan ke Pak Koordinator untuk dipresentasikan borang-borang apa yang sudah terpenuhi, kemudian apa yang ingin diinginkan. Supaya apa? Supaya nanti jangan koordinator malu ketika diajukan ke Jakarta ternyata banyak yang kurangnya atau menyalahi aturan. Nah, maka ke depan ini keinginan Pak Koordinator seperti itu. Nah, seperti ini saya sampaikan. Pak Ketua Salangun, nah, Pak Muardi misalnya silakan masukkan surat serempak Pak misalnya dengan Tungkal, kemudian nanti ada yang pengembangan prodi atau misalnya kalau ada Jari Nabi, ya silakan nanti dipresentasikan di depan rektor, di depan koordinator. Atau stai Ma'arif Kota ingin perubahan status, ya silakan buat proposalnya, kita siapkan waktunya. Nanti dipresentasikan di depan koordinator sehingga koordinator menilai oke, jalan gitu. Nah, ini yang kita kepengen ke depan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang lain ya. Kan kemarin saya kan dapat informasi yang pengalaman tahun kemarin. Banyak yang tim-tim dari Jakarta itu turun, tapi tidak berkoordinasi dengan Kopertais. Sehingga ada Zidal, Ibu Zidal, kemudian dulu yang lain. Nah, ada yang kemarin itu yang kita tahu misalnya kita hadir waktu di Bungo, ada Pak Adib, sekarang Pak Adib juga diganti. Ke depan kita ingin melalui Aptais ini, jadi tim-tim yang turun dari Jakarta itu dikoordinir. Dikoordinir, misalnya tim dari ketenagaan akan turun ke Jambi, turun kemana? Turun ke Serelangun. Oke, kita akan kawal. Bagi siapa yang punya kepentingan untuk melobi tim ketenagaan kini, misalnya melobi dosen atau apa, oke kita sama-sama kita lobi. Misalnya tim pengembangan prodi turun, misalnya Pak Rapik. Nah, disampaikan ke Kopertais dan kita sama-sama nanti ngelobi. Oh, ada kepentingan untuk pengembangan prodi, Serangun penting. Sekarang sedang Bungo oke untuk S2. Nah, jadi kita tidak ada capek gitu. Nah, dan kerja kita kelihatan kompak. Dan kita akan jadwalkan, misal tahun ini tim Jakarta turun 1 kali dari ketenagaan, turunnya ke sini, kita akan kawal. Kemudian dari pengembangan prodi ini, Monep ini, KIP ini turun, kita sama-sama ngawal. Karena nanti itu kekaitannya dengan misal apapun kepentingan kita, sama-sama kita duduk gitu. Jangan nanti
kesannya misalnya batang hari, misalnya mengundang orang ini, tahu-tahu kita tidak tahu, nanti dia pindah lagi ke Tungkal. Orang-orang Jakarta itu melompat-lompat tanpa sepengetahuan kita. Nah, kita bukan apa ya, kasihan karena ini Kopertais ini kan perpanjangan tangan dari Dirjen. Dirjen itu berdasarkan 7341 itu kan 19 Kopertais merupakan perpanjangan tangan Dirjen, kemudian punya tugas pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Nah, nanti kalau misalnya ada pembinaan dari yang datang dari Jakarta tanpa pengetahuan, nah itu kan kasihan. Saya contohkan lagi yang lain, ini mohon maaf, ini bahasa saya ini bahasa kita adik-beradik saja ya. Kemarin Mambaon Ulum itu terjadi perubahan status dari kemarin Stit Mambaon Ulum. Sekarang sudah IAI loh, Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui. Kami tidak dikasih informasi. Nah, tapi alhamdulillah ya tidak masalah bagi kita pengembangnya silakan. Tapi kan idealnya dikasih informasi. Ketahuan kemarin waktu wisuda ternyata sudah berubah. Bagus itu, bagus. Tapi ini perlu dikomunikasikan. Nah, dan ini nanti seandainya memang kita punya kepentingan bersama, Bapak Ibu, itu lebih ringan. Misalnya gini, ada turun tim dari Subdit, pengembangan prodi atau institusi, mereka turun, kita rame-rame. Siapa yang punya kepentingan hari ini? Ada berapa kepentingan? Kita rame-rame, kita akan sampaikan. Kita pertemuannya di mana? Nah, nanti kita sampaikan melalui Kopertais juga, kita ajak berunding sama-sama. Jadi kerja kita itu enak, Bapak Ibu sekalian. Contoh kemarin. Jadi waktu penetapan sertifikasi dosen, itu kan dari tahapannya tuh 55 orang, 44, kemudian sampai 10 orang. 10 orang yang ditetapkan, yang lolos sertifikasi sebagai peserta. Kemudian saya sampaikan kepada Ibu R1, tolong di lobi, kalau bisa ditambah. Ibu WR1 nyampaikan kepada Ibu Umum. Diperkirakan 1-2 orang pertama, ternyata 9 bertambah. Nah, alhamdulillah. Tanpa seperak pun kita mengeluarkan duit, tanpa kita berangkat ke Jakarta dengan komunikasi yang bagus, dan kita kepentingan bersama, alhamdulillah 9 orang ditambah. Tidak ada istilahnya pesannya misalnya, orang Seralangun pesan ini, tidak ada. Pak, tolong loloskan kami, tidak ada. Nah, ini contoh. Jadi berapa kita kerja kolektif kolegial. Ini Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan seperti itu ke depan. Jadi kalau yang dulu ya sudahlah dulu. Sekarang kita sama-sama duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing sama-sama. Nah, saran saya seperti itu ke depan. Dan ini domain yang paling efektif sementara ini adalah Aptais. Karena memang sama dengan tadi layanan kita belum berunding dengan BLU. Tapi kalau selesai di Aptais, misalnya kita sepakati misalnya untuk pelayanan, katakanlah misalnya Japung, berapa ditetapkan Aptais. Kemudian untuk pengurusan apa lagi? LKD, berapa? Nah, kita tetapkan sehingga nanti Kopertais tidak terkesan melakukan pungli. Karena memang itu tidak pungli lagi sebenarnya. Itu rasional, real sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan tadi kan, Japung saja. Japung ya. Japung itu data, bahan dikasih, bahan itu diinput, kemudian bahan itu diverifikasi, kemudian bahan yang diverifikasi tadi harus dinilai. Bukan dinilai dulu, dilihat turnitinnya. Misal Pak Mawadi mau naik pangkat dari lektor ke lektor kepala. Itu pasti ada tulisan Pak Mawadi. Tulisan itu Pak, itu harus ada tim yang menilai tulisan itu. Yang pertama diturnitin. Karena kalau tidak diturnitin, tulisan itu ternyata misalnya, mohon maaf, plagiat. Maka sanksinya berat. Siapa yang memberikan rekomendasi? Perguruan tinggi, Pak Mawadi memberikan rekomendasi salah satu dosen yang ngurus pangkat. Ternyata plagiat. Pak Mawadi akan dipanggil ke Jakarta. Kemudian koordinator dengan sekretaris yang memberikan rekomendasi akan dipanggil ke Jakarta. Kenapa ini bisa lolos? Oh, ternyata memang bermasalah. Maka satu perguruan tinggi itu tidak boleh ngurus pangkat. Dikasih sanksi selama 1 tahun sampai 2 tahun. Yang khawatirkan lagi satu Kopertais tidak boleh ngurus pangkat, Pak, gara-gara 1 orang ini. Dan ini tidak mungkin tidak kita lakukan turnitin. Nah, itu contoh, itu kan bagian dari kerja. Kemudian baru dinilai. Nah, tim penilai itu sekarang ini alhamdulillah kita kemarin dapat di Medan. Kita membentuk struktur baku Kopertais. Misalnya Kopertais itu harus ada koordinator, ex officio rektor UIN, kemudian yang kedua sekretaris. Boleh nambah wakil koordinator apabila perguruan tinggi itu melebihi dari 50 PTKIS dalam satu Kopertais. Boleh nambah koordinator.
Kalau lebih 100 boleh 2 koordinator. Tapi kalau di bawah itu tidak usah pakai koordinator. Kemudian yang kedua, Kopertais akan membentuk tim ahli. Nah, tim ahli ini, Pak. Tim ahli ini tugasnya itu tadi menilai borang untuk pengembangan prodi, perubahan status. Nah, tim ahli yang menilai kepangkatan. Nah, itu tim ahli akan ada itu. Tapi memang pembayaran honornya itu per kasus. Misal ketika akan ada ini, tidak ada bulanannya, tidak ada. Nggak ada. Karena ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pimpinan P3KIS, bulanan untuk koordinator dan sekretaris itu saya dengar itu akan ditiadakan malah. Jadi koordinator itu punya tunjangan 600.000 per bulan. Sekretaris punya 500. Itu pun tahun ini akan ditiadakan itu tunjangan itu. Nah, tapi sudah ya, tidak ada masalah. Karena kita kan sama kerja bersama, kerja umat. Nah, itu jadi ini problem-problem yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir kemarin ketika wisuda, satu lagi untuk penambahan untuk keseragaman Bapak Ibu sekalian. Jadi berapa kali koordinator menghadiri wisuda dengan saya, koordinator tuh kadang ada yang komplain, ada yang dia tepuk tangan bangga, oh sudah bagus itu. Nah, terakhir kemarin di Mambaul Ulum, mohon maaf ada enggak nih dari Mambaul Ulum nih? Ada enggak? Ada enggak utusan Mambaul Ulum? Ya. Enggak ada ya, Pak Ketua, Pak Sekretaris? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini belum ada. padahal dia sudah oke. Nah, itu mohon maaf. Dari awal acaranya tuh keliru, Pak. Sampai akhir. Sehingga sebenarnya koordinator itu ketika melihat acara itu agak enggak enak ya, tapi kan koordinator tetap memuji dengan alasan ya baru maklum 1 hari, satu pertama ketika perubahan IAI. Sebenarnya banyak sekali salah. Kenapa salah ini? Sebenarnya saya lihat yang pertama Mambaul Ulum tidak pernah menghadiri acara wisuda dari perguruan tinggi lain. Itu diantaranya, Pak. Jadi ternyata memang silaturahim itu penting. Kalau hadir, nanti kita minta juga nanti Pak Ketua yang jarang hadir itu tolong diaktifkan. Kalau nggak belajar itu salah dari awal, salah sampai akhir. Sehingga kita tuh aduh kacau ini. Tapi ya sudahlah, ini pelajaran. Tapi yang saya lihat bahwa karena kita kurang silaturahim, tidak pernah melihat orang lain, sehingga kita sendiri-sendiri saja. Nah, kemudian untuk termasuk dengan layout manual acara. Kita kan ke depan dengan Aptais ini kita seragamkan saja acaranya seperti apa dari poin 1, 2, 3 sampai akhir. Jadi koordinator ketika datang tempat, oh sudah sama. Nah, kemarin ada Pak Musa ada nih. Al-Falah ada nggak? Nah, agak lain juga acaranya, tapi Pak koordinator baru kayaknya ada paradigma berbeda kata Pak koordinator. Ya udah ada masalah. Ya substansinya kita seragamkan saja lain kali ke depan. Nah, Pak Ketua. Jadi mulai dari manual acaranya kita seragamkan, semuanya kita seragamkan. Nah, kemudian ketika wisuda kemarin di Batanghari, koordinator juga, Pak koordinator sempat berbisik, tolong gimana itu Aptais. Nah, ini yang ditagih oleh Pak koordinator ini. Aptais maksudnya geliatnya seperti apa. Oke. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan ya kemarin kan kita ada hajat yang belum sampai, ini Pak Ketua dan yang lain. Hajat yang sampai itu katanya kemarin ada rencana ke Australia. Nah, hajat itu disampaikan ya. Sudah kalau bisa kondisikan. Nah, oke baik. Saya kan anak buah namanya. Apa pesan koordinator saya siap. Nah, itulah saya sampaikan. Jadi, kalau memang memungkinkan Bapak Ibu sekalian, kita memang pagu di pasca itu kan idealnya panitianya pasca ya. Panitianya Kopertais ya. Kita disiapkan pagu itu ada 70 juta memang. 70 juta untuk kegiatan ini. Kegiatan rakor. Rakor Aptais. Nah, tapi tentunya pasti dana ini kalau kita ke luar negeri pastilah kurang. Karena kami ada koordinator, ada sekretaris, ada 3 orang staf di situ. Nah, yang pasti saya pikir, ayo selamat datang bergabung ini. Ibu Tungkal. Yang pasti staf itu berangkat juga. Tidak mungkin tidak berangkat. Apakah Agus kayak marah dia dengan saya kan? Nah, kita jabatan ini kan tidak ada lama kan itu. Kira-kira jadi itu nanti sekedar gambarannya bahwa ada dana 70 juta. Nah, di situ semua nanti transportasi dan yang lain mungkin bisa kita plot ya paling tidak sekitar 40 sampai 40 juta itu mungkin bersih bisa untuk panitia.
Untuk misalnya apa? Nah, nanti kita ajak juga nanti. Saya kepengen gini, Pak, Bapak Ibu sekalian, kita sering maraton melakukan rapat kecil, Pak Ketua. Nanti setelah kita klop baru kita ketemu dengan Pak Koordinator. Nah, ini konsepnya seperti ini, termasuk dengan layanan tarif ini seperti ini. Kemudian sistem kerja kita seperti ini, kemudian apa yang kita inginkan rakyatnya seperti ini. Nah, untuk pelantikan mohon maaf karena saya belum ya. Apakah pelantikan itu langsung di sana atau lebih dahulu itu nanti terserah ketua. Misalnya pelantikannya di Australia lebih keren, sekalian setelah pelantikan langsung raker, boleh juga kan? Memungkinkan gitu kan Pak Ketua. Cuma saya melihat begini, kalau seandainya koordinator menawarkan di Australia, saya pikir Pak Koordinator banyak relasi di sana. Banyak jaringan. Jadi memungkinkan bagi kita untuk melakukan kerjasama. Mungkin misalnya Yasni kerjasama dengan Universitas apa di Australia, dan itu kata Pak Sekretaris kemarin kan tinggi anunya itu. Nilainya tinggi itu kan, nilai kerjasamanya itu tinggi ya. Kalau memungkinkan ya silakan kita kerjasama di sana. Nah, itu sekedar informasi dari saya. Banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tapi karena kita batasi saja pertemuan, jangan terlalu lama, nanti Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing. Tapi saya kepengen begini, ini pemantik saja pertemuan ini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kita kan Zoom, tidak perlu pertemuan khusus. Nah, kemudian begini Bapak Ibu sekalian, saya minta nanti ke depan ini untuk tahun ini, untuk Monep misalnya, Monep khusus misalnya mulai Batanghari, Bungo, Sarolangun, Bangko. Nah, ke depan itu Pak Koordinator hadir. Saya tidak mesti hadir. Nah, jadi kita ingin melihat memang Pak Koordinator turun betul ke kampus kita kan. Jadi dengan kalau wisuda kan tidak ada begitu, mungkin waktunya tidak begitu luang ya. Waktunya sempit untuk melakukan pemantauan seperti saya ke Bungo, kemarin ke Merangin atau ke tempat lain. Nah, tapi kalau dalam kerangka Monep, maka mungkin lebih luasa waktunya. Gitu tidak Pak Ketua ya? Nah, jadi itu mohon saya tidak mau jangan saya Monep untuk ke tempat-tempat yang ya sekarang sudah saatnya Pak Koordinator keliling melakukan Monep. Saya mungkin momennya momen yang lain, seperti kemarin misalnya Merangin ngundang menghadiri ujian. Ya memang ngundang menghadiri praktikum ya, kalau tidak salah kemarin. PPL misalnya. Oke, tidak ada masalah. Tapi untuk Monep yang secara global nanti tolong aja. Pak Koordinator aja. Pak Ketua. Pak Koordinator siapkan jadwalnya Batanghari, rutenya Tebo, kemudian Bungo, Merangin. Nah, kalau Kerinci tidak usah lah. Kerinci agak terlalu jauh dan kampusnya tidak begitu besar. Nanti kasihan tuan rumah. Nah, kemudian nanti kalau ke Hilir, Tungkal, ya Sabah. Ya silakan, tidak apa-apa. Nah, saya jangan nanti kesannya saya yang turun-turun tidak mau saya. Apalagi kemarin di Tungkal kan kemarin saya kebetulan berbarengan dengan waktu pengantin anak Pak Anwar, kami nak turun. Nah, kata Pak Koordinator, ngapa nak ngajak? Kata dia, ngapa nak ngomong? Nah, kata saya, kacau ini kejadiannya nih. Padahal saya pikir kan saya dapat masukan juga dari staf-staf saya. Ada hal-hal yang kita perlu ngajak koordinator. Tapi untuk Monep biasanya tidak ikut. Nah, itu tidak mau lagi. Mohon maaf. Jadi untuk ke depan, untuk yang khusus Monep. Tapi kalau untuk ujian, ya silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berbaik hati undang kami, ya tidak apa-apa. BPL juga tidak apa-apa misalnya. Kemudian Munakosa juga tidak apa-apa. Nah, tapi untuk Monep, saya minta Pak Koordinator hadir. Dan untuk wisuda itu sebenarnya saya agak berat juga Bapak Ibu. Saya kepengen kalau wisuda itu Pak Koordinator hadir, sudah. Saya tidak payah lagi. Tapi kan tidak mungkin. Nanti saya kena marah handar, baik kan? Tidak mungkin. Pak Koordinator kayak marah ngapu pula kalau tidak hadir. Nah, itu tidak mungkin. Selanjutnya maka saya selalu mendampingi. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba nanti ke depan kalau seandainya ini kita sering kita adakan Zoom karena tidak sempat, kita akan memberikan banyak informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang kita dapat. Jadi informasi yang kaitannya dengan misalnya ada Japung, jabatan fungsional seperti kemarin yang diundang, yang lain itu saya cukup share di atas. Apalagi memang ini saya cuma perantara, sekretaris cuma sebagai perantara penyambung lidah dari Kementerian Agama, apakah itu dari ketenagaan atau yang lain. Nah, saya juga nyambung. Nah, tolong Bapak Ibu yang di dalam grup untuk dicermati. Jangan nanti misalnya contoh SK. SK ini kemarin
Kita sudah share seminggu yang lalu, ada yang katakan saya belum lihat. Ini kacau kalau jam ini kejadiannya nih. Misalnya seperti itu. Mudah-mudahan tolong, saya juga mohon maaf Bapak Ibu, saya juga tidak boleh lengah informasi dari Jakarta tuh banyak. Grup-grup itu saya tidak boleh lengah. Kalau lengah saya yang salah. Misalnya mereka nyuruh nge-share ke PTKIS, saya tidak ada share, salah saya. Nah, misalnya saya juga memberikan informasi dari Jakarta, kemudian saya share ke grup Bapak Ibu sekalian Aptais. Bapak Ibu harus nge-share juga kepada dosen. Kalau itu kaitannya kepentingan dosen, tapi kalau kaitannya kepentingan tenaga yang lain, tendik yang lain, maka Bapak Ibu juga share itu, jangan sampai hilang di gitu. Nah, dan kita tidak mau disalahkan seperti itu, karena kita memang bagian dari itu. Kita menjadi mediator sekaligus fasilitator dari informasi-informasi Jakarta dengan sampai ke bawah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung, selamat, terima kasih atas waktunya. Nanti kita acara rutinkan saja, nanti Zoom. Nah, nanti ada tadi kalau ada keinginan ya bulan puasa silaturahim, ya silakan. Silakan, kami tuan rumah teknis ya, tapi yang tokenya tetaplah yang Aptais. Nah, jadi Bapak Ibu sekaliannya, jadi itu untuk mungkin perlu jadi pembicaraan kita. Nah, nanti hasil dari rapat ini tolong Pak Sekretaris dicatat saja yang poin-poin penting, dan kita siap. kita boleh merancang lah untuk kerja-kerja awal, bolehlah kita rancang. Misalnya sekarang ini LKD sudah dikumpulkan. Kalau kita sepakat, ketika mengumpulkan itu saya sudah sampaikan berapa misal kontribusi yang harus diberikan oleh dosen yang nyetor LKD. Karena LKD ini akan diserahkan kepada asesor. Asesor itu diupayakan kita yang ada internal PTKIS. Tapi kalau tidak cukup baru kita ngundang yang lain. Gitu tidak Pak Sekretaris ya? Cukup tidak kita? Kalau tidak cukup kita ngundang yang lain. Kalau cukup sudahlah. Tapi saya rasa tidak cukup. Nah mungkin itu ya. Selamat juga bergabung Ketua Nadwa. Dan yang lain, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya memantik saja, saya katakan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Karena tidak mungkin kita datang satu-satu ke tempat yang lain tanpa memberikan informasi-informasi. Jadi ini saya juga sengaja memang ini diskusi-diskusi kecil ini belum melibatkan koordinator. Jadi kalau kita sudah fix, baru kita ketemu rame-rame sekalian. Nanti tolong Pak yang tunggal, Pak Dr. Rahim, Pak Dr. Mawadi untuk membuat Pak ya, membuat usulan pertemuan presentasi proposal perubahan alih status itu, yang alih status. Kalau ada misalnya Ma'arif Jambi atau Ma'arif Saralangun, kalau mau berbanding silakan. Biar kita ngadap Pak Rektor, hari itu kita jadwalkan nanti Pak Rektor mendengarkan borang-borang yang sudah terisi, dan kemudian persyaratan-persyaratan teknis yang sudah dipenuhi. Sehingga kita, menurut Pak Rektor, silakan, layak rekomendasi. Mungkin itu ya, saya kembalikan kepada Pak Ketua, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah kita dengar tadi arahan sambutan dari Pak Sekretaris Kopertais Wilayah 13 Jambi, diantaranya tentang persiapan akreditasi itu harus presentasi keseragaman acara wisuda ya Pak ya. Kemudian ada cerita mau ke rakor ke Australia. Pak Sekjen, kalau kita nak ke Australia ini jauh-jauh hari kami kan nak daftar TOEFL lah dulu kan. Jadi jangan sampai kalah bahasa sampai situ ya Pak Rektor SMK. Selanjutnya itu jangan tegang-tegang aman Bang. Saya kok di AC pedih, tidak di AC panas. Nanggung kok. Selanjutnya kita diskusi. Barangkali ada yang mau menyampaikan hal-hal terkait Aptais, terkait program kerja kita ke depan. Jadi silakan kepada Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Aptais. Silakan. Izin Pak. Silakan Pak Moderator. Rahim, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Sekretaris Kopertais, Bapak Rektor, Ketua PTKIS, dan hadirin yang hadir di Zoom meeting ini. Pertama saya nyampaikan permohonan maaf karena saya terlambat masuk Zoom.
tapi saya dapat ujungnya tadi pengarahan dari Pak Sekretaris. Ujungnya tadi nyebut An-Nadwa berkaitan dengan alih status. Alhamdulillah kami sudah siap-siap. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami upayakan mengajukan permohonan untuk rekomendasi dari Kopertais, sekaligus nanti untuk presentasi dan lain sebagainya sesuai dengan disyaratkan oleh Pak Rektor selaku Koordinator Kopertais Wilayah 13 Jambi. Kemudian ada satu yang ingin kami tanyakan dengan Pak Sekretaris. Mohon maaf Pak karena saya terlambat tadi, mungkin sudah dibahas atau belum. Saya ketinggalan berkaitan dengan asesor BKD. Kita kan kalau tidak salah dulu kita sudah 2 kali nih penerimaan atau tes asesor BKD. Alhamdulillah untuk tahap pertama kemarin kan kawan-kawan beberapa orang dari PT KAIS Kopertais Wilayah 13 Jambi itu sudah dinyatakan lulus. Tapi sampai hari ini termasuk kami belum menerima NIRA, nomor registrasi sebagai asesor BKD dari Kopertais, termasuk juga mungkin SK penugasan untuk penilaian BKD. Nah, kemarin kami diskusi dengan kawan-kawan yang tapi khususnya dari UIN STS Jambi, mereka sudah mendapatkan sertifikat, sudah menerima nomor induk registrasinya. Nah, cuman waktu itu penugas juga belum. Dan terakhir kemarin kalau tidak salah ada pembukaan untuk tes asesor. Cuman saya tidak mantau lagi apa memang sudah dilaksanakan atau belum. Nah, jadi itu yang kami mohon penjelasan dari Pak Sekretaris. Kemudian berkaitan dengan program kerja untuk ke depan Aptais kita untuk sementara kami monitor dulu karena tidak dari awalnya kami mengikuti perkembangan, tapi pada dasarnya kita berharap karena saat ini kita sudah kondisi agak kondusif dibanding dengan beberapa tahun yang lalu, karena beberapa tahun yang lalu kita kan kondisinya COVID, jadi kita tidak bisa berbuat banyak dan kita memahami dan maklum itu. Nah, pada saat ini kita sudah kondisinya kondusif, COVID sudah hampir reda sudah, alhamdulillah mudah-mudahan hilang sama sekali nanti. Nah, kita akan bisa melaksanakan kegiatan lebih optimal lagi seperti sebelum kita sebelum COVID dulu. Dan dulu sebenarnya kita Kopertais setiap tahun dulu mengadakan kegiatan rapat koordinasi secara bergantian dan dilakukan selama 2 hari. Pelaksanaannya juga agak lumayan. Nah, mungkin melalui Aptais ini juga ke depannya juga bisa kita lakukan itu. Tadi juga disampaikan Pak Sekretaris di ujung-ujung pengarahannya itu berkaitan dengan keseragaman tentang wisuda. Ini juga kami sangat setuju sekali dan senang karena saya termasuk orang yang hobi keliling melihat kawan-kawan melaksanakan kegiatan wisuda. Pada dasarnya sama, tapi ada ciri khas kedaerahannya itu yang agak berbeda. Dan ini mungkin nanti perlu kita bicarakan juga apakah memang ciri khas kedaerahan itu memang tetap kita pertahankan dan yang pokok-pokoknya kita sepakati nanti. Bahkan bukan itu saja, mungkin berkaitan juga dengan kegiatan pedoman akademik, terus kemudian kegiatan pedoman penulisan skripsi dan lain sebagainya sesuai dengan prodinya masing-masing. Karena dulu pernah seperti itu ada yang dikeluarkan oleh Kopertais. Mungkin kalau tidak melalui Kopertais, melalui Aptais kita buat keseragaman gitu. Saya pikir itu Pak Moderator, mohon maaf terlambat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rahim. Betul Pak Sekjen ya. Beberapa tahun yang lalu saya dan Pak Rahim ikut kegiatan asesor BKD. Tapi sampai hari ini SK, kemudian sertifikat dan yang lain memang kita belum dapatkan. Mohon petunjuk juga melalui Sekretaris Kopertais barangkali untuk menjadi penjembatannya untuk mendapatkan sertifikat dan yang lain itu gimana caranya tuh Pak Sekjen. Itu saya langsung arahkan ke siapa nih? Ke Pak Sekjen atau ke Pak Ketua? Halo, tes. Ayo, oke. Biar saya jawab ya. Pak Sekjen ya. Ya silakan Baik, Pak. terima kasih. Saya nyampaikan sedikit. Masalah sertifikat itu Pak, itu yang sedang kita gagas kerjasama dengan PT IPD. Kita akan membuat khusus ya aplikasi sister. Karena memang sertifikat itu ternyata di share-nya itu melalui aplikasi sister. Dan kita belum punya ini kebetulan Kopertais kan. Karena ini UIN.
Tapi kalau saya lihat kemarin pengalaman saya kan sister saya kehilangan passwordnya. Saya minta bantu Hairil di PT-IPD. Ternyata dia bisa mengeluarkan ngecek itu dan saya langsung keluar sertifikatnya. Di dalam sertifikat itu kalau tidak salah udah ada niranya. Nah, itu yang sedang kita negosiasikan. Tapi untuk sementara ini langsung aja boleh, Pak. Bapak nanya aja langsung ke LPM bisa. Atau kalau kesulitan kita minta bantu tadi tim teknis dari PT-IPD. Nah, dia yang ngerti itu. Nah, oh Bapak ini misalnya punya nomor pernah masukkan kemarin input, nah sertifikatnya sudah ada. Saya kemarin seperti itu. Saya bagi dua rokok, tolong carikan saya Iril. Karena saya malu ditanya terus mana yang sudah lulus, sertifikatnya mana. Kalau saya nanyakan saya tidak tahu buka itu situs sister, malu lah saya kan. Akhirnya saya panggil Iril lah. Sudah saya bilang tolong Iril, kau carikan nira saya apa username saya untuk sisternya. Akhirnya dapat. Nah, itu satu. Yang kedua memang jadi polanya seperti itu ya Pak. Sementara ini kita pergi PTPD, nanti kita tanyakan langsung bisa. Saya kawani boleh, saya minta staf nanti nemani Pak Agus bisa nemani ke PTPD. Minta bagaimana melalui PTPD bukan LPM. Karena LPM juga tidak ngerti. Khawatir saya tidak ngerti dia. Dia tahu itu sudah yang sudah lolos BKD itu sudah pasti ada sertifikatnya Pak. Pak Sekretaris, Pak Ketua Menendua pasti ada itu. Nah, cuma bagaimana sertifikat itu muncul ke kita itu yang jadi mahal. Itu kan ceritanya kan itu. Oke, itu. Kemudian yang kedua itu tadi yang akan kita berdayakan Pak. Jadi kita kerjasama nanti kita minta salah satu berandanya itu sister itu untuk kita di Aptais. Jadi dosen-dosen inilah akan kita berdayakan untuk menilai LKD dosen. Dosen kita dulu. Nah, itu rencananya seperti itu memang. Kemudian kalau untuk rapat saya tidak paham ya, mohon maaf. Alhamdulillah kalau memang ada rutin. Cuma memang rencana kita kemarin yang untuk rakor Aptais ini kan rencana di Bandung. Makanya diplot dana itu 70 juta itu. Tapi nanti kan kita bisa adukan revisi. Kita minta nanti Pak Koordinator melakukan revisi dana itu. Apakah ditambah atau itulah. Tapi yang jelas tempatnya berbeda, bukan di Bandung. Karena diplot di awal itu di Bandung. Nah, kemudian untuk buku pedoman ya betul ya. Saya dulu pernah juga merancang untuk pedoman penulisan skripsi misalnya sama. Kita seragamkan. Nah, cuma memang terkendala kita kan punya tim teknisnya. Saya terpaksa kalau seandainya memang kita sepakat di atas ini siapa yang kerja ini kita bentuk panitia, oke. Saya punya contoh karena pasca kemarin saya yang buat. Pedoman akademiknya saya yang buat. Jadi itu saja jadi acuan boleh tinggal kita sempurnakan. Mungkin itu ya. Nanti yang untuk dapat nira itu Pak, Bapak silakan nanti cari wakil saja boleh. Diwakilkan siapa nanti yang ke PT-IPD satu orang saja untuk menanyakan yang sudah lulus siapa saja data namanya. Nah, kemudian kita tanyakan nih orangnya, tolong. Nanti minta bantuan PT-IPD. Minta bantuan kepada Hairil. Nah, dia yang ngerti. Passwordnya dia ngerti. Kemudian nanti akan muncul sertifikat itu. Karena pengalaman saya kemarin, saya baru muncul. Paling 2-3 minggu yang lalu. Padahal sudah lama juga saya lulus. Sudah tahun kemarin kan, di akhir tahun kemarin. Mungkin itu Pak. Ya, silakan. Yang lain, terima kasih. Ya. Nah, itu tadi Pak Ketua ANA 2. Yang lain barangkali. Oke, siap. Ya, silakan Pak Ketua. Ya, baik. Nambah sedikit ya, kalau terkait dengan sertifikat asesor LKD, pengalaman kami yang gelombang pertama memang keluarnya agak lama. Pertama keluar dulu niranya, kemudian baru menyusul sertifikat. Nah, ketika nira keluar, sertifikat saya termasuk yang tidak keluar. Dua teman lain yang di IAIS ini keluar, Pak Zaki dengan Pak Sugeng. Setelah ditelusuri, ijazah S3 belum dilaporkan di PDDikti. Setelah dilaporkan PDDikti, keluarlah sertifikatnya. Nanti mungkin untuk Pak Rahim bisa komunikasi dengan Pak Zaki, kebetulan dia lagi rapat hari ini jadi ikut Zoom. Atau Pak Sugeng, beliau kemarin yang ngurus punya saya, karena mereka duluan keluar daripada saya. Saya terkendala ijazah itu. Memang prosesnya agak lama kalau gelombang pertama. Mungkin hampir mungkin ada setahun atau beberapa bulan itu lama, nggak ingat lagi, tahu dikasih kan sudah keluar. Jadi bisa kita urus sendiri seperti Pak Sekretaris bilang tadi, melalui mungkin ada linknya atau apa, nanti Pak Zaki atau Pak Sugeng yang tahu dan baru ngurus punya saya.
seolah keluar kalau udah lulus gitu. Iya. Nah, itu otomatis pasti. Kemudian terkait arahan Pak Koordinator tadi, jika kita setuju, saya menyarankan tadi banyak sekali yang diarahkan Pak Sekretaris ya, mulai dari masalah semacam acuan ya, fee layanan kita di Kopertais. Ini sebenarnya mungkin teman-teman yang sempat rakor di Bandung sebelum pandemi 2019 itu sudah kita putuskan 2018 2019 tidak kita putuskan semua semacam BLU lah masukan bagi WIN layanan Kopertais. Tapi memang waktu itu tidak ditindaklanjuti dengan payung hukum karena terjadi pergantian baik rektor maupun di internal Kopertais. Nah, saya rasa ini perlu segera kita lanjuti. Kalau mengacu kepada pengalaman kita di rakor sebelumnya, memang itu harus kita tetapkan dalam rakor. Nah, tetapi waktu itu draftnya disiapkan oleh Kopertais dengan mengacu kepada waktu itu Kopertais wilayah Bandung, WIN Bandung. WIN Bandung, kita mengacu ke situ angkanya, di draftnya dibuat oleh Kopertais. Ketika di rakor itu kita rapat, kita putuskan angka-angkanya menyesuaikan dengan kondisi kita, kesepakatan bersama. Ya hampir semua dulu sudah kita ada sepakati, misalnya pengurusan rekomendasi izin buka prodi ada angkanya, LKD ada angkanya, semua ada angkanya dulu. Mungkin teman-teman Pak Tibi masih ingat ada. Nah, yang ikut dalam rapat koordinator. Pertama tidak ada payung hukumnya, setelah itu tidak ada SK-nya dari Pak Koordinator karena terjadi pergantian. Nah, saya rasa karena itu mungkin draftnya tidak ada lagi, putusannya mungkin tidak ada lagi, dulu Pak Tantowi yang pegang. Kalau tidak ada lagi itu arsipnya di Kopertais, mungkin kita perlu buat draft lagi dan kita putuskan dalam Kopertais. Semua yang tadi sampaikan Pak Kopertais terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kita semua perlu kita putuskan di dalam rakor dan nanti di SK-kan oleh dibentuk payung hukumnya oleh Pak Koordinator menjadi keputusan Kopertais yang nanti kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi memang ini saran dari saya supaya apa yang disampaikan Pak Koordinator setelah Pak Sekretaris tadi segera ada payung hukumnya, gitu. Sehingga tidak abal-abal, tidak kesan pungli sebenarnya disampaikan Pak Sekretaris tadi. Termasuk terkait dengan bagaimana kalau kita mengundang orang Kementerian Agama, bagaimana dengan masalah teknis wisuda, itu semua perlu kita sepakati bersama. Mungkin secara umum, berarti ada hal-hal yang sifatnya distingsi masing-masing daerah itu mungkin kita silakan dibuka peluang itu. Tapi secara baku, manual petunjuknya mungkin kita sepakati bersama sehingga menjadi sebuah kesatuan kita seluruh PTKS di bawah Kopertais Negeri, di mana itu ada payung hukumnya yang di-SK-kan oleh Pak Koordinator. Saya rasa demikian saran saya. Silakan teman-teman yang lain. Tentu kalau ini perlu kita bahas sama-sama dalam rakor. Nah, mungkin rakornya yang perlu segera kan. Kemudian juga termasuk dengan tadi kita tahu Kopertais juga secara anggaran sangat terbatas. Maka sebagaimana disampaikan Pak Sekretaris tadi, perlu jika kita ingin lebih layanan tentu kita tanggung sama-sama. Nah ini juga perlu pembahasan bersama-sama. Ya, jangan sampai nanti ada barak kata patah itu rumah sudah pelukok berbunyi kan gitu. Jadi perlu kita sepakati bersama-sama, kita taati bersama-sama, dan itu perlu dibuat payung hukumnya, dan forum tertinggi mungkin lah rapat koordinasi antara kita semua. Saya itu saja masukan dari saya. Tadi banyak sampaikan Pak Sekretaris, itu semua untuk kebaikan kita bersama. Supaya ada keseragaman, ada kesepakatan, tidak ada hal-hal dusta di antara kita. Saya demikian, kembalikan kepada Pak Sekretaris Aptais. Ya. Izin Pak Sekretaris.
Ya, silakan Pak Rektor Yai Tebo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Sekjen beserta staf Kopertais, ya, Bapak Ketua, Sekretaris dan jajaran pengurus Aptais, dalam hal ini yaitu sekaligus Bapak Ibu pimpinan, yaitu Rektor, Ketua Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Provinsi Jambi yang saya hormati. Kemudian, ya, selawat serta salam atau tumpang pada dahulu. Langsung saja mungkin nih Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian. Ya, langsung ya. Saya pikir tadi saya sangat senang dengan rapat hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin dapat kita cermati, kita tangkap dan rangka untuk kebaikan lembaga kita ke depannya. Pertama, bisa lanjut nih Pak Sekjen? Yuk, silakan. Pak Sekretaris Aptais bisa lanjut? Saya biar terekod ya. Mungkin saya tanya kembali. Bisa ya Pak Sekretaris, Pak Mardi? Ya. Lanjut. Saya lanjut ya. Saya lihat tadi, alhamdulillah kita sudah sangat antusias dengan adanya rapat hari ini yang terlanjut dari terbitnya SK kemarin. Mungkin begini, karena mungkin ada beberapa saran, usul dan masukan saya. Pertama, supaya program kerja kita ke depan, kerja-kerja kegiatan itu adalah kerja yang bagus, kemudian legal dan formal. Tentu pertama yang harus dilakukan adalah yaitu yang harus pertama kita lakukan adalah pelantikan daripada Aptais. Sebab kalau ada SK belum dilantik kan belum sah Pak Sekjen. Iya kan? Kalau sudah dilantik baru sah, baru bisa kerja gitu. Iya kan? Nah, itu yang pertama, itu pelantikan. Itu pertama. Kan itu dasar untuk kita bekerja dan membuat. Karena nanya apa dasarnya ada dia. Iya kan? Kalau SK belum dilantik kan tidak sah. Gitu. Belum ilegal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, selain tadi, karena banyak keputusan strategis yang kita ambil yang kita buat ke depan, baik itu masalah kembangkan, masalah pengembangan kita semua, termasuk juga masalah-masalah yang lain sebagainya. Tentu itu membutuhkan selain kesepakatan kita bersama, tentu kita membutuhkan yaitu ada yang namanya selain sekadar komitmen adalah dasar hukum kita melakukan itu. Itu ya. Tidak cukup seperti bilang Pak Ketua tadi, mari bersama-sama, karena nanti sama-sama juga kalau dasar juga. Maka barangkali saran saya kepada Pak Ketua Aptais maupun juga ada Pak Sekjen oleh Pak Sekretaris Aptais juga adalah selain pelantikan tadi adalah coba kalau ada kira-kira dasar kita adik-adik Aptais ini juga tahu pembagian job kita apa saja dan bagaimana atau kewenangannya gitu, ya kan? Itu dasarnya pelantikan, kemudian ada ADRT-nya. Misal, yang dimaksud dengan kolektif kolegial tadi bagaimana, kemudian bagaimana, apalagi kan saya sudah banyak tuh, ada ketua, ada bagian divisinya supaya jelas dan apa gitu, ya kan? Karena belajar dari kata peribahasa, karena kalau belajar tentu dari yang sudah, berguru kepada yang bertua, kan gitu ya. Nah, gitu. Pengalaman yang sudah, nah, supaya artinya betul-betul nanti yang namanya kegiatan ATF sudah betul-betul kegiatan kita bersama. Kemudian program-program ATF adalah program-program yang kepentingan kita bersama. Nah itu harapannya, ya kan? Yang terus kita lakukan ke depan berkaca dari yang sudah-sudah. Nah gitu, ya. Jadi dua hal tadi, pertama mungkin pelantikan, itu penting, segera kita jadwalkan supaya nanti apa yang kita lakukan ini punya dasar yang baik. Kemudian kedua, yaitu mungkin ada semacam panduan atau bahasa ADART Aptais kita, itu jadi pedoman kita dalam bekerja, dalam melakukan keputusan, dalam mengambil ke program kerja dan kegiatan.
Kemudian yang berikut tadi juga adalah bahwa betul sekali ke depan harapan kita supaya nanti betul-betul yang namanya program kerja Aptais adalah yang betul-betul berdasarkan program dari kita semua, berpikir semua, dan untuk keperluan kita semua. Nah, kalau nanti ada kepentingan untuk apa, ketimbang Pak Sekjen tadi mungkin tinggal di koordinasi. Nah, betul ini ada yang datang, masalah pengembangan kelembagaan misalnya, siapa saja yang butuh. Nah, tinggal itu kalau yang sifatnya individu. Tapi itu tidak kita ingat. Jadi itu kita harus klasifikasi jelas nanti mana yang betul untuk program Aptais, mana yang kebutuhan untuk kurang tinggi tertentu saja. Nah, itu belajar yang kemarin saya betul. Itu berarti usul dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ADART Aptais ya, Pak Rektor ya. ADART ini Mau ADART, mau apa namanya, yang penting jelas di situ. Nanti misal kewenangan ketua apa, wakil ketua umum apa, ketua bidang apa, wakil direktur apa, enak. Artinya ada apalah macam itu gitu loh, Pak. iya. Dan dasar kita untuk bekerja dan berbuat. Kemudian keputusan kita buat itu adalah betul-betul mempunyai landasan yang sah dan legal. Gitu. Termasuk juga tadi. Mungkin sedikit menanggapi untuk pelantikan kita serahkan dengan Pak Sekretaris ya. Menunggu info dari Pak Sekretaris. Untuk ADRT nanti insya Allah segera kita susun draftnya dulu. Nanti pas mungkin kalau ada pelantikan kita bahas sama-sama draft itu untuk kita sepakati. Itu ya Pak Sekretaris siap ya Pak Sekretaris Aptais. Nah, kebetulan saya sudah lihat beberapa contoh draft dari Aptais pusat. Nah, nanti mungkin itu bisa kita pedomani untuk supaya tidak terlalu jauh. Tapi nanti kita susun dulu draftnya dan kita sepakati sama-sama di barangkali pas pelantikan, mudah-mudahan kalau bisa kita siapkan draftnya. Ya, insya Allah. Siap ya Pak Sekretaris Aptais ya. Siap selalu. Ya. Insya Allah nanti kita bahas sama-sama ya begitu Pak. Aman. Terima kasih. Memang ya. Udah beberapa tahun Aptaisnya salah satunya memang kekurangan tidak ada ADRT-nya di urusan sebelumnya sampai sekarang. Tapi dah kita siapkan. Jadi segera kita susun draftnya, kemudian kita sepakati. Masalah pelantikan, nah itu setelah Pak Sekretaris Aptais kita nunggu ada info. Gimana Pak Sekretaris? Ya. Oke, baik. Saya sedikit menanggapi ya. Terima kasih tadi pertanyaannya. Memang wajib ya pelantikannya. Nampaknya Pak Sekjen. Kalau wajib nanti itu kan rekomendasi dari rapat ini ketua dan sekretaris ngadap Pak Koordinator minta dilantik. Satu, yang kedua ADART memang sudah banyak ya contoh-contoh yang bisa kita lihat. Nanti kita akan kerja sama, ada berapa orang tim nanti kita bentuk saja. Saran saya Pak Ketua biar gawe selesai. Saya akan bantu juga nanti. Kalau perlu kita buat langsung struktur. Seperti kami kemarin di Medan itu rapat itu membuat struktur dan kerja. Jadi misalnya ketua apa saja koordinator tugasnya berdasarkan keputusan direktur, dirjen, pendis misalnya. Koordinator apa kerjanya, wakil ketua apa kerjanya, kemudian sekretaris apa kerjanya, tim teknis tadi apa kerjanya, dan staf apa kerjanya. Itu boleh kita buat nanti. Bagus masukannya. Biar nanti agak lain. Kalau perlu nanti kalau memang perlu didaftarkan di Menkumham, boleh juga nanti kan. Enak Pak Ketua. Kalau memungkinkan ya. Baik, saya nambah sedikit ya supaya jangan nanti ada yang terlupakan. Saya nambahkan informasi Bapak Ibu sekalian untuk pengurusan pengembangan prodi. Pengembangan prodi maksimal 2 bulan. Dalam 2 bulan ini segera disegerakan karena nanti
akan ada peraturan baru yang mungkin agak sulit. Yang kedua, begitu juga dengan pengurusan jabatan fungsional untuk yang lektor kepala. Karena bulan Juni itu ada peraturan lain lagi. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu memungkinkan, mungkin semangat juga, mungkin kepengen juga nak nyoba kan rektor SMK, anak ngurus rektor kepala, dalam 2 bulan inilah peraturan lama masih berlaku. Kalau 2 bulan lebih nanti, sekitar bulan Juni, nah itu sudah peraturannya udah lain. Peraturan menyesuaikan Menpan RB 2023. Nah, itu agak repot gitu. Nah, jadi saran saya untuk mengembangkan prodi dan mengurus pejabatan fungsional lektor kepala, uruslah secepatnya dari sekarang. Kalau perlu rekomendasi, kita urus rekomendasinya. Itu Ibu Mona sudah selesai di situ. Kemudian yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, 10 jari ditadahkan. Jadi kita memang, Aptais ini kita kepengen mempersatukan Bapak Ibu sekalian, pimpinan PTKIS. Jadi jangan kita pernah berpikir nanti ada dikotomi, diskriminasi, tidak ada lagi itu. Itu tidak ada. Saya yakinkan itu tidak ada. Jadi siapapun yang kita bagus komunikasinya, kemudian memenuhi syarat formil dan material, untuk pengurusan apapun kita akan urus. Dan kita tidak akan menghalangi. Nah itu jadi untuk pengembangan prodi, alih status, atau karir dosen, kita tidak akan menghalangi. Karir mahasiswa, KIP, semuanya akan kita perlakukan sama. Dan kita itu berkomitmen seperti itu. Tidak ada dikotomi, tidak ada diskriminasi. Dan Bapak Ibu, tidak ada kesenjangan. Jangan berpikir misalnya, oh saya nanti komunikasinya, hubungannya kurang begini-gini, nanti tidak lain, tidak ada, tidak kata urusan. Tidak ada urusan. Jadi silakan kita silaturahim yang dulu kalau ada torehan-torehan koreng dulu sudah selesai. Seperti disebutkan tadi berulang-ulang oleh Pak Rektor Tebo, itu cerita lama sudah. Cerita baru tidak ada lagi. Kita sama-sama. Kita sama tegak, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Serentak beragam. Filosofinya itu. Insya Allah kita sama-sama memajukan PTKS. Karena memang Bapak Ibu ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana memajukan generasi Muslim ke depan, khususnya di Jambi. Kalau kita merusak generasi dengan pikiran-pikiran doktrin yang tidak benar, nah ikutlah kita jariah berdosa nanggung. Maka sekarang kita harus sudah bina itu, sudah kita perbaiki. Doktrin-doktrin harus netral, doktrin itu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan yang banyak. Tidak ada lagi untuk kelompok tertentu, tidak ada lagi. Dan itu sudah Bapak Ibu sering dengar juga dari Pak Rektor. Tidak ada organisasi ini, tidak ada organisasi ini. Kita maju sama-sama. Yang penting profesional, kompeten, punya skill. Nah, itu aja. Nah, dan akhlak yang mulia. Itu yang perlu kita kedepankan. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita kembali merekat kembali hubungan-hubungan yang selama ini memang kurang. Jadi Bapak Ibu, tolong pimpinan perguruan tinggi swasta ini semuanya yang ada di sini, kita bersatu. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada sikut-sikutan, tidak ada, kita sama-sama maju. Dan yang kawan yang tidak ada, silakan belajar. Bapak Ibu tidak usah malu belajar. Kemarin saya dapat ilmu juga dari SMK, mengundang orang dari Palembang untuk akreditasi. Bagus menurut saya. Walaupun biayanya besar kan itu. Biayanya besar kan itu. Tapi itu bagus. Menurut saya jelas, langkahnya jelas. Targetnya jelas. Nah itu contohnya. Jadi kita terus akan mendorong. Saya mohon maaf Bapak Ibu, nemani SMK kemarin 3 hari di Wiltop. 3 hari saya nemani Pak Toibi dan kawan-kawan 3 hari nemani itu. Ngawani beliau tuh menerima materi tentang akreditasi. Nah, kalau Bapak Ibu juga ngadakan acara itu, saya juga siap. Selama ini kami mendampingi tim Monep dari Jakarta, Bapak Ibu, saya supir. Saya tidak dapat apa-apa dari Jakarta itu. Ngawani mereka, bahkan kami harus menyiapkan oleh-oleh. Yang harus kami pikirkan dari mana. Untuk kepentingan kita sama-sama. Tidak ada istilahnya, tidak ada ini lain, tidak ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham dan membuktikan cakap saya. Dan saya tidak ada nerimo dari belakang sesuatu yang lain-lain. Walaupun saya diperkirakan, contoh Bapak Ibu saya sampaikan tadi, LKD. Satu dosen menyerahkan LKD itu, mungkin ada yang selama ini bagi amplop. Saya tidak ada terima, wallahi. Seperak pun saya tidak ada terima. Nah, tapi ke depan ini maksud saya, kalau seadanya anak buah saya menerima, itu biar resmi. Karena apa? Ini biar jelas peruntukannya. Dari mana peruntukannya apa gitu. Nah, misalnya kita harus segera menyiapkan web untuk Aptais, Kopertais. Dia harus menyiapkan Sister, aplikasi Sister untuk dosen, penilaian LKD dan asesor. Nah itu jelas kalau ada memang dana itu, ya kita peruntukan untuk itu. Gitu.
Nah, kalau selama ini tidak ada, saya ada yang ngomong kemarin salah satu pimpinan, abang tuh enak lah kata dia, aduh pasti ada uang masuk, paling tidak lapor LKD. Demi Allah saya bilang, saya tidak menerima uang yang seperti itu. Apalagi yang serdos. Rp1 pun tidak ada, coba tanya. Nah, kalau dulu mungkin ada, tapi sudah kita tidak ada cerita itu. Artinya Bapak Ibu kami berusaha memberikan layanan terbaik, tapi tetap juga nanti ada pertimbangan. Misalnya ada yang perlu biaya, ayo biaya. Untuk asesor misalnya. Untuk tim Turnitin itu wajib gitu. Karena kita akan bekerja sama dengan aplikasi itu Pak. Aplikasi itu UIN yang punya. Udah so gitu maling-maling aplikasi dia kan. Dan tim yang harus kerja tuh harus ada punya keahlian untuk memeriksa Turnitin itu. Untuk memeriksa plagiarisme. Jadi tidak mungkin tidak kita bagi. Dulu ya sudah, sekarang kita sudah sama-sama terbuka. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ya, sedikit Pak Sekretaris. Bisa masuk Pak Mardi? Silakan Pak, masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Kopertais Wilayah 13 Jambi, Bapak Ketum, Bapak Ibu Waketum, dan Bapak Ibu Kabid ya, di kepengurusan Aptais Wilayah 13 Jambi. Ya, Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk mempersingkat dan itu sudah disinggung oleh Pak Sekretaris tadi, bahwa yang pertama kebutuhan kami yang ada di PT KAIS ini Pak Sekretaris, dan kemarin sudah saya sampaikan, sampai sekarang kami tidak bisa naik pangkat dikarenakan tidak ada invasing, Pak. Karena invasing itu menjadi syarat penting juga di aplikasi pengajuan ke lektor kepala. Nah, sehingga sampai dengan detik ini kami tidak punya invasing, kami hanya punya invasing pada saat pangkat edukatif yang pertama dikeluarkan. Nah, inilah yang menjadi ganjalan bagi dosen-dosen di PT KAIS, yang tentunya nilai lektor kepala itu sangat tinggi Bapak Ibu sekarang. Apalagi buat akreditasi ya, itu sangat menjadi nilai yang betul-betul mendongkrak nilai-nilai yang lain dalam konteks di lektor kepala dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal workshop kemarin yang sudah kami lakukan. Kenapa kami lakukan secara mandiri, Bapak Ketua, Pak Ketum ya? Karena memang tidak ada kegiatan aptais gitu. Nah, sehingga kita butuh itu gitu. Apalagi sekarang regulasi itu kan semakin lama semakin berubah. Dan kita dulu sangat patuh sekali dengan akreditasi 7 standar. Kemudian keluar lagi regulasi baru 9 kriteria. Nah, sekarang keluar lagi ada LAMDIK, ada LAM-EMBA, mau keluar lagi LAM-TAMA, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu, saya kira kita sangat tertinggal sekali nantinya. Nah, makanya kemarin kami, karena saya sudah berapa kali mengusulkan, ya kalau memang tidak ada, ya kita bikin kegiatan mandiri. Gitu. Saya bawa semua pejabat di lingkungan IAI, diperkirakan hampir 40 orang, 50 orang masuk staf semua, kemudian kita bawa ke Wiltop untuk melakukan kegiatan workshop yang saya sampaikan tadi. Nah, saya kira ke depan ini penting dilakukan karena ini menjadi sebuah kebutuhan besar Bapak Ibu untuk pengembangan lembaga perguruan tinggi kita. Nah, kemudian terakhir saya kira disampaikan oleh Bapak Ibu tadi, ya saya kira soal pelantikan ini penting juga sebenarnya, sangat penting. Karena legal standing kegiatan itu atau dimulainya sebuah kegiatan itu atau kita diberikan kewenangan untuk mendapatkan sesuatu itu tidak terlepas dari pelantikan ya. Nah, saya kira kenapa tidak
nanti pada saat pelantikan kita punya 3 kegiatan. Yang pertama pelantikan, yang kedua rakor, dan yang ketiga bukber, Bapak. Jadi 3 kegiatan ini kita include dengan 1 kali ke Jambi, baik. Apalagi kami dari Bangko ini ke Jambi stres, Pak. Macet pening yang balak macet terus. Itu sudah usul ke Pak Gubernur kan ada solusinya, tapi ya itulah. Ya, apa namanya, ya nak ke Jambi, wah, itulah stres duluan, Pak. Jadi memang nggak berat untuk ke Jambi. Nah, saya kira itu, Pak, usulan saya. Untuk pelantikan kita include-kan dengan rakor, dengan apa namanya, bukber, sekaligus nanti usulan dari Pak Sekretaris dan kita semua untuk kegiatan di Australia, nanti kita putuskan pada saat rakor tersebut. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sekretaris. Oke, saya coba Pak ya, sedikit merespon aja. Yang pertama gini, ini kemarin kan saya minta duluan penyesuaian SK kepangkatan, Pak. Pak Rektor. Jadi kemarin untuk kami perjuangkan ke Jakarta. Harusnya belum puasa kemarin kami ke Jakarta untuk menyesuaikan gaji seperti Pak Rektor SMK itu, misalnya menerima masih asisten ahli seharusnya sudah lektor ya. Nah, itu kita minta data secepatnya kepada pimpinan, secepatnya, karena kata Bu Erna belum lengkap. Satu, yang kedua, tolong dibuat juga yang kedua ini SK untuk dibuatkan SKM passingnya. Jadi Bapak Ibu yang pimpinan perguruan tinggi minta buatkan, tolong buatkan SKM passing karena kami nak ini, atau yang ujung itu aja kita dulukan sekarang untuk kebutuhan yang mendesak, misalnya SMK sudah itu Darul Ulum karena untuk alih status. Nah, 2 penting ini untuk kepangkatan ini buat passing, silakan ajukan namanya biar saya nanti perintahkan Bu Erna untuk dan staf yang lain untuk membuatkan SK, Pak. Jadi ajukan namanya, Pak, tolong didata, Pak ya. Pak Rektor SMK tolong didata namanya mau dibuatkan SK. Jadi ini takut terlupa, Pak. Kelupaan. Jadi lebih baik langsung nama-namanya, kemudian yang kemarin tolong diisi juga yang kemarin untuk itu, untuk yang ke Jakarta itu kan di situ memuat nama, kemudian ada nomor, kemudian TMT-nya, ada honor yang diterima. Nah, itu juga tolong diselesaikan dulu. Jadi kami enak nanti penyesuaian ke Jakarta. Supaya yang pertama kami ingin memperjuangkan penyamaan, penyesuaian kepangkatan. Misalnya gini, Pak Toibi dari 1 Januari ini, dia harus menerima tunjangan lektor, bukan asisten ahli lagi. Mulai awal 1 Januari 2003. Itu yang kita perjuangkan nanti ke Jakarta. Yang kedua, begitu juga yang lain. Kemudian yang kedua, kekurangan sertifikasi. Kan tiap tahun katanya 1 sampai 1,5 bulan kekurangan. Tiap tahun nombok. Nah, nombok ini akan kita koordinasikan dengan perencanaan di Jakarta. Supaya tahun ini tidak ada nombok lagi. Gitu. Jadi bayarnya sudah full. Sekalian menambahkan 18 orang yang baru masuk ini Serdos. Supaya mereka bisa dibayar dari Januari ini. Nah, itu tolong ya, Pak. Kalau memang itu penting disegerakan. Nonton kalau bisa misalnya Pak Toibi hari ini perlu passing, tolong bikin namanya dengan dokumen-dokumennya, kirim ke Ibu Erna. Biar dibuatkan SK. Dan langsung teruskan ke rektor. Begitu juga yang lain. Supaya kami jangan lupa ya, Pak Toibi ini berapa kali ngomong ke saya lupa. Nanti tolong disiapkan aja langsung, Pak. Disiapkan langsung nama, langsung kita minta Erna. Kan dia sudah ada nama, formatnya sudah ada. Tapi itu tadi saya ingatkan kembali, bahwa passing itu tidak ada kontribusinya, Pak. Kompensasinya nggak ada sementara ini. Akan kita usulkan juga nanti, mudah-mudahan tahun depan paling lama. Kalau bisa memungkinkan hari ini kita akan coba. Karena nanti terlalu banyak peningkatannya, marah pula orang Jakarta. Wah, ini sekendak perut kamu. Sudah nak penyesuaian, penambahan passing pula. Tapi kalau memungkinkan kita akan coba. Passing juga. Oke, mungkin itu. Yang pelantikan nanti saya minta bantuan dari ketua dan sekretaris. Kalau sudah kelop, nanti kita ngadap ke Pak Koordinator untuk menentukan jadwal pelantikan. Nah, yang kemudian yang di Australia itu kita harus pikirkan itu acaranya apa. Karena di dalam Pagu itu kalau tidak salah rakor tuh, Pak. Pagu Kopertais itu. Acara yang di Bandung itu kan ditetapkan acara rakor Aptais.
Nah, kalau kita alihkan kan pengalihan tempat ke misalnya ke Australia, tetap acaranya di situ rakor. Atau kita buat acara lain. Rakor dan MOU misalnya. Boleh kan MOU? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang lain barangkali. Pak Stai Ma'arif Jambi nampaknya udah siap-siap. Baik, terima kasih. Saya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Sekjen yang saya hormati, Bapak Ketua Aptais, semua pengurus Aptais dan semua pimpinan Aptais yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Dan alhamdulillah saya ingatkan bahwa kegiatan kita ini sudah berjalan hampir 2 jam. Alhamdulillah sudah banyak yang kita bahas. Saya tentu yang pertama dari Stai Ma'arif Jambi sangat mengapresiasi Bapak Sekjen kita ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ini baru Sekjen yang betul ini. Jadi ada transparansi di sini, ya kan? Tadi kan banyak bicara tentang pembiayaan, pelayanan dan lain sebagainya. Ya itu harus segera kita putuskan itu biar tidak ada dusta di antara kita, kata Pak Ketua Aptais tadi. Nah, jadi intinya saya kira biar tidak berlarut rapat kita ini, kita sepakati saja karena pembahasan yang banyak itu kita bisa tuntaskan itu di offline ya, offline. Silakan kita sepakati. Tadi ada saran dari Pak Toibi bahwa bulan puasa ini kita bukber, sekalian pelantikan, sekalian rakor. Tapi kata Pak Sekjen itu rakor itu anggarannya itu di luar. Kalau bisa di Australia. Kalau saya sih berpendapat Pak Sekjen, kami ini kampus-kampus kecil ini agak berat kalau keluar negeri, apalagi ke Australia itu. Kalau bisa yang minimalis saja, ya efisiensi, dan ya, tapi terserah semua ya. Kami nanti paling mengajukan ke yayasan seperti apa hasil rapat kita ini. Prinsipnya kami akan mengikuti. Jadi saya kira itu Pak Sekjen dan juga Pak Ketua, langsung saja kita putuskan kapan kita akan rakor, kapan pelantikan, dan ya tindak lanjut dari kalau kita bahas di sini semua kan tidak memungkinkan. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat menyambut selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Sekjen. Menurut Pak Ketua Stai Ma'arif, kita tentukan saja tanggalnya. Kapan kira-kira kita mau melaksanakan kegiatan pelantikan dan yang lain-lain. Pak Sekretaris, Assalamualaikum. Ya. Sebelum kita tutup, Pak, sedikit saya akan menanyakan terkait dengan yang dibicarakan soal pansing tadi. Saya coba ngechat tadi, tapi sepertinya belum ditanggapin. Mengingat bahwa sebentar lagi kita tutup nih, jadi saya langsung saja menanyakan apakah yang dimaksud Pak Sekjen tadi terkait dengan yang lain juga bisa ngusul. Yang lain maksudnya di situ kampus lain juga bisa, atau cuma yang lain berkenaan dengan kampus Pak Toyibi tadi? Itu saja Pak, terima kasih. Ya Pak Sekjen. Semua Ibu. Oke. Baik semua ya Bapak. Jadi saya sampaikan dulu Pak Amran tadi. Jadi kalau kita di Australia itu, kalau rakor atau apapun acaranya, itu sesuai dengan kantong perguruan tinggi masing-masing, Pak. Jadi yang agak tipis boleh 1 orang, kalau mungkin yang agak tebal boleh ngutus 2-3 orang, gitu aja mungkin ya. Kemudian yang usulan itu silakan. Cuma kita ini masalah prioritas, tapi boleh saja, semuanya kita akan urus. Jadi silakan sampaikan, Bapak Ibu kan diminta kepangkatan ini semuanya. Jadi nanti saya akan tugaskan Bu Erna memulai semuanya itu akan didata dan kita akan urus semuanya itu karena filenya sudah ada Bapak Ibu. Tergantung dokumennya tadi. Cuma nanti silakan komunikasi dengan Bu Erna dengan Pak Agus. Saya ada 3 orang staf itu cukup saya rasa untuk menyelesaikan itu impasing, untuk menyelesaikan yang lain itu sudah cukup.
Cukup. Mereka sudah ujian juga kemarin, ujian CAT-nya kemarin kan yang P3K. Kalau kemarin ada alasan mereka nunggu CAT belajar. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya, boleh Ibu Bahera silakan untuk ngurus impasing, tapi sementara ada kompensasi ya. Cuma penting itu untuk eligible-nya, kata Pak Solehin kemarin. Betul tuh. Iya. Eligible. Oke. Bicara tentang eligible, Pak, saya kan sudah masih di 2003 yang lalu gitu. Saya sudah mengupload berkas terkait dengan kepangkatan yang baru, lektor itu, tapi di aplikasi apa namanya Puji? Aplikasi operator yang di kampus itu sudah berubah gitu statusnya jadi lektor, tapi di aplikasi yang dibuka oleh Kopertais Pak Agus itu belum, masih asisten gitu. Oke, Bu. Komunikasi saja nanti dengan Pak Agus, Bu, biar dia kalau memang belum itu dibuka bisa minta bantu ke pusat untuk dibukakan. Oke, ya, terima nanti kasih. ya bisa Pak Agus saja nanti langsung aja. Kalau tidak bisa ditelepon Ibu datanglah sekali-sekali silaturahim. Oh iya, insya Allah. Tidak masalah kan. Oke. Mungkin cukup Bapak Ibu, nanti tolong Bapak Ibu ini silakan sering simultan mengadakan pertemuan ini kalau tidak bisa offline Zoom. Jadi jangan satu kali ini aja. Itu kami siap mendampingi untuk memberikan informasi. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, iya lahir batin ini selamat puasa nih. Iya. Nah, tapi kita perkuat nanti dengan bukber tadi katanya kan. Oke, cukup. Oke. Pak Ketua Aptais ada lagi Pak? Ya, tadi ada usulan Bapak teman-teman untuk masalah pelantikan. Tadi sudah sampaikan Pak Sekretaris. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita segera koordinasi. Mungkin nanti Pak Sekretaris, Aptais, Taris Kopertais, kita mohon izin nanti menunggu info dari Pak Sekretaris kapan kita menghadap Pak Koordinator. Nah, setelah mungkin barangkali waktu pelantikan itu bisa nanti waktu menghadap Pak Koordinator kita bisa diskusikan tadi apa yang kita disampaikan di sini. Apa kita memungkinkan langsung buka bersama bulan ini, bulan puasa ini, pelantikan, apakah langsung rakor, nah, apakah rakornya nanti di Australia, kita rapat terkait rakor dulu, nanti pas pelantikan, nah nanti kita diskusikan dengan Pak Koordinator. Intinya apa yang kita bicarakan di sini ya Pak Sekretaris, kita sampaikan dulu segera ke Pak Koordinator Kopertais. Nanti kita menunggu petunjuk dan kepastian dari beliau, terutama sekali tentang pelantikan tadi dan hal-hal lain mungkin yang nanti akan kita putuskan. Begitu ya Pak Sekretaris? Ya. Ya. Ada tambahan nih Pak Sekretaris mungkin atau teman. Oke. Stop. Oke, lanjut. Cukup. Cukup ya. Cukup, ada lagi? Pas Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu juga sudah hampir masuk waktu zuhur. Kemudian kita kurang lebih sudah 2 jam untuk ini, dan sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Aptais tadi, tindak lanjut ini kita menunggu jadwal dari Pak Sekretaris untuk kita menghadap Pak Rektor dan untuk jadwal kita pelantikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini Zoom meeting kita pada hari ini. Kemudian saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Lahir batin yo. Ya, Pak Rektor. Saya ke Jambi Pak Salis besok pagi. Siap. Tunggu. Pak Jarul, jangan lupa dengan Jarul. Iyalah. Pak TV di Jambi dah. Pak TV di Jambi. Iya Pak Rahim. Ada Jambi. Nggak, belum pagi esok berangkat. Bisa. Ya. Tapi katanya tadi macet. Kalau berangkat sore ini saya masih di jalan. Informasi jam 11 tadi Pak Rektor masih macet gitu. Nah, Kalau begitu kita rakornya nggak usah di Jambi, pelantikan nggak usah di Jambi, di Padang. Nggak ada macet.
Kami yang macet. Informasi jam 11 tadi masih macet di Epo. Jam timur Di petang hari macet. Boyo. Kami yang Betul. salah. Pak Ketum, kami aturannya nak beli apa? Heli kan. Ah, Tapi dia enak apa dibilang sombong loh ikan 3G kan. kami dah apa? Kami bisa numpang. Kami lah nak beli Pak. Cuma tempat mendaratnya di Tungkal tidak bisa. Becek. Kami nak dijemput be pakai heli. Ayolah Bu. Ya Bapak, kami izin live ya. Ya. Ya, Izin live ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Yo, ya izin Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi Ya Pak Ketum. wabarakatuh. Izin keluar Pak Rektor. Ya Pak Bu, ya Bu. Izin Bu. Yani. Bang Muzaki, jauh perjalanan tuh.